opportunity. Leaving. Oh my God. Oh, What? you know, it's always a bit of an adrenaline. I did my job. We're gonna... It's wild. Yeah, but hopefully... Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas kisah seorang perampok ulung yang berhasil mengelabui polisi selama bertahun-tahun, menjalankan aksi demi aksi dengan identitas palsu yang membuatnya menjadi legenda kriminal. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Gilbert yang sedang menjalani persidangan atas kasus penipuan cek. Setelah proses hukum selesai, ia dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Namun, 6 bulan kemudian, Gilbert berhasil melarikan diri dan menuju perbatasan Kanada. Kinda. Two of my favorite words. Welcome to Canada. Dengan bantuan sebuah mobil, ia berhasil menyeberang dan memulai hidup baru di negara tersebut. Sesampainya di Kanada, Gilbert menyadari bahwa ia membutuhkan pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Ia mulai mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Suatu hari, ia bertemu seorang penjual es krim yang membutuhkan karyawan. Namun untuk diterima bekerja, ia harus menunjukkan kartu identitas. Karena tidak memiliki identitas yang sah, Gilbert mencari cara lain. Ia kemudian bertemu seorang tunawisma dan berhasil mendapatkan kartu identitas miliknya dengan menukar seluruh uang yang ia miliki. In the car. Hey, you got an ID? Here's my ID. 22. Canada. Dengan identitas baru itu, Gilbert mulai menggunakan nama Robert. Ia berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai penjual es krim dan menjalani rutinitas sederhana setiap hari. Pagi hari ia bekerja menjajakan es krim, lalu kembali pada malam hari dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Masalah baru muncul ketika perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan bangkrut. Akibatnya, Gilbert kehilangan pekerjaan dan tidak menerima seluruh upah yang seharusnya ia dapat. Oh my God, come on. No, come on. You know what? You can... Hello, or... Best. Kecewa dengan keadaan tersebut, ia menghabiskan waktu di sebuah bar setempat. Di sana, ia mengenal pemilik bar bernama Tommy yang dikenal memiliki pengaruh besar di lingkungan tersebut. Tempat itu juga sering diawasi polisi yang berusaha mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas mencurigakan di sekitarnya. Pada kesempatan yang sama, Gilbert berkenalan dengan seorang polisi bernama Snyders yang kerap datang ke lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, Gilbert semakin dekat dengan seorang wanita bernama Andrea. Hubungan mereka berkembang dengan cepat hingga akhirnya mereka mulai hidup bersama. Dead bodies. This job could be something. Yeah? Waktu berlalu, dan 8 bulan kemudian kehidupan mereka terlihat cukup stabil. Gilbert merasa telah menemukan tempat untuk memulai lembaran baru. Namun ketenangan itu terusik ketika suatu hari ia membaca artikel koran yang menyebutkan bahwa pihak berwenang Amerika Serikat masih mencarinya. Berita tersebut membuatnya cemas karena masa lalunya belum benar-benar berakhir. Di saat yang hampir bersamaan, Andrea mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Kabar itu sebenarnya ingin segera ia bagikan kepada Gilbert. Namun sebelum sempat membicarakannya lebih jauh, Gilbert memutuskan pergi ke Vancouver selama beberapa hari untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Di Vancouver, ia berusaha mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ia mulai merasa frustrasi karena tidak mampu menemukan sumber penghasilan yang stabil. Saat berada di pusat kota, perhatiannya tertuju pada sebuah kendaraan pengangkut uang yang sedang melakukan pengiriman ke bank. Tidak lama kemudian, Gilbert menerima kabar dari Andrea mengenai kehamilannya. Berita itu membuatnya sangat bahagia, sekaligus semakin khawatir tentang masa depan keluarganya. Where are you? Vancouver. Yeah. Home and family anybody has ever seen, babe. Okay? I love you. Bye. Ia mulai memikirkan cara memperoleh uang dalam jumlah besar agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Andrea dan anak mereka. Dengan berbagai tekanan yang ia hadapi, Gilbert kemudian mulai mengamati sebuah bank secara lebih saksama. Ia memperhatikan aktivitas di sekitar gedung, sistem keamanan, posisi petugas, serta berbagai detail lain yang menurutnya penting untuk diketahui. Setelah mengamati situasi di sekitar bank, Gilbert kembali ke sebuah toko kosmetik dan perlengkapan rias. Ia mengaku membutuhkan perlengkapan khusus untuk mengubah penampilannya.
Setelah mendapatkan berbagai peralatan yang diperlukan, ia mulai mempersiapkan penyamaran secara detail. Keesokan harinya, Gilbert datang ke bank dengan penampilan yang berbeda. Dengan identitas dan cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya, ia berhasil meyakinkan pihak bank bahwa dirinya sedang melakukan pemeriksaan terkait sistem keamanan. Karena itu, manajer bank dengan sukarela menunjukkan berbagai area penting, termasuk sistem pengawasan, posisi kamera, serta prosedur keamanan yang berlaku di gedung tersebut. Selama kunjungan itu, Gilbert mengamati setiap detail dengan saksama. Ia memperoleh banyak informasi mengenai aktivitas harian bank dan mengenali kebiasaan para karyawan. Thanks in the area. All right, safe way, yeah? Yeah. Let's go. Yes. How many guys do you have on per day? Non-combat, registered to carry a sidearm? No. Okay. I am. Setelah merasa cukup, ia meninggalkan lokasi dan mulai menyusun rencana berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Gilbert kembali menggunakan penyamaran yang lebih meyakinkan. Ia memasuki bank dan mendekati salah satu karyawan bernama Jessica. Melalui sebuah catatan, ia meminta agar uang diserahkan tanpa menarik perhatian orang lain. Karena terkejut dan panik, Jessica menuruti permintaan tersebut dan menyerahkan uang yang tersedia di tempatnya bekerja. Gilbert segera menyadari bahwa ia tidak membawa wadah yang cukup untuk menyimpan uang tersebut. Setelah menemukan solusi sementara, ia meninggalkan bank secepat mungkin. Dalam perjalanan, ia sempat mengalami masalah dengan bagian penyamarannya yang mulai terlepas, tetapi berhasil mengatasinya sebelum pergi jauh dari lokasi. You're great. Just You hold it. Setelah itu, Gilbert kembali ke toko tempat ia memperoleh perlengkapan penyamaran dan mengembalikan barang-barang yang tidak lagi diperlukan. Uang yang berhasil ia bawa kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dengan membawa hasil tersebut, ia menuju bandara untuk kembali menemui Andrea. Di bandara, Gilbert sempat khawatir proses pemeriksaan akan menimbulkan masalah. Namun setelah memastikan semuanya berjalan lancar, ia melanjutkan perjalanan pulang. Setibanya di sana, ia kembali menjalani kehidupan bersama Andrea. Seiring berjalannya waktu, kondisi keuangan mereka terlihat semakin baik. Gilbert bahkan berhasil membeli sebuah rumah dan mulai membangun kehidupan yang lebih nyaman. I like this place. My face is because I must be rolling in it, right? 20 G's? Look no further than... Andrea tentu merasa penasaran dengan perubahan tersebut. Namun Gilbert hanya memberikan penjelasan singkat mengenai sumber penghasilannya dan berusaha meyakinkan Andrea bahwa masa depan mereka akan berjalan dengan baik. Andrea memilih mempercayainya dan menikmati kehidupan baru yang mulai mereka bangun bersama. Di sisi lain, pihak kepolisian sedang menyelidiki kasus perampokan bank yang baru terjadi. Seorang detektif bernama Hauptmann meyakini bahwa Tommy memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut. Namun atasannya mengingatkan bahwa belum ada bukti yang cukup untuk mengambil tindakan langsung. Meskipun demikian, penyelidikan terhadap Tommy tetap berlanjut secara diam-diam. Sementara itu, uang yang dimiliki Gilbert perlahan mulai berkurang. Ia kembali memikirkan cara untuk memperoleh lebih banyak uang dalam waktu singkat. Kali ini, ia menyadari bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia membutuhkan dukungan seseorang yang memiliki pengaruh dan sumber daya yang lebih besar. Pilihan Gilbert akhirnya jatuh kepada Tommy, sosok yang dikenal memiliki banyak koneksi di daerah tersebut. Ia kemudian menghubungi Tommy dan menceritakan kemampuannya menjalankan aksi yang sangat berani. Awalnya Tommy menganggap cerita itu hanya bualan, namun Gilbert bersikeras bahwa ia mampu membuktikannya. Keyakinan itu membuat Tommy mulai tertarik dan ingin melihat sendiri apakah Gilbert benar-benar mampu melakukan apa yang ia klaim. Music was better when dinosaurs roamed. Where'd you come from? Who are you? I'm Robert with Town Job, and I hear that you are the guy that I'm supposed... He's a narc, right? I'm not a narc. Gilbert kemudian mengenakan pakaian pekerja konstruksi dan memasuki sebuah bank dengan penyamaran yang meyakinkan. Hanya beberapa menit kemudian, ia keluar melalui pintu belakang dan menunjukkan hasil aksinya kepada Tommy. Keberhasilan tersebut membuat Tommy semakin yakin dengan kemampuan Gilbert dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Sejak saat itu, Gilbert terus melakukan aksi serupa di berbagai kota. Ia selalu menggunakan penyamaran yang berbeda sehingga sulit dikenali. Dengan memanfaatkan penerbangan domestik, ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan menjalankan aksinya dengan cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, ia berhasil mengambil uang dari banyak bank di berbagai wilayah. Karena metode dan mobilitasnya yang unik, media serta masyarakat mulai menjulukinya sebagai si pencuri terbang.
Pihak berwenang terus berusaha mengidentifikasi pelaku di balik rangkaian kejahatan tersebut. Namun setiap saksi memberikan deskripsi yang berbeda karena Gilbert selalu mengubah penampilannya. Akibatnya, penyelidikan berjalan sangat lambat. Sementara itu, keberhasilan yang terus berulang membuat Gilbert mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Kehidupannya berubah drastis. Ia memiliki rumah yang lebih baik, kendaraan mewah, dan kondisi finansial yang jauh lebih mapan. Tommy juga ikut menikmati keuntungan dari kerjasama mereka. Namun seiring waktu, Tommy mulai menginginkan sesuatu yang lebih besar. Ia mengusulkan target yang dianggap jauh lebih menguntungkan dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Ide tersebut membuat Gilbert mulai mempertimbangkan langkah yang lebih berisiko demi mendapatkan hasil yang lebih besar. Di sisi lain, pihak kepolisian membentuk operasi khusus untuk memburu si pencuri terbang. Snipes dan Hauptmann memperoleh dukungan penuh dari atasan mereka, termasuk sumber daya dan dana tambahan. Sebuah tim khusus dibentuk dan mulai bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan petunjuk. Fokus utama penyelidikan mengarah kepada Tommy dan orang-orang yang berada di lingkaran terdekatnya. Meski beberapa nama mulai masuk dalam daftar pengawasan, identitas Gilbert masih belum terungkap. Understood? Any questions? It's how being on his payroll makes that place finger. Billy Bishop, what do we have? Sementara itu, kehidupan pribadi Gilbert mulai mengalami perubahan. Suatu hari, Andrea menemukan sejumlah besar uang yang selama ini disimpan secara rahasia. Temuan itu membuatnya mempertanyakan asal-usul kekayaan yang mereka miliki. Menyadari bahwa ia tidak bisa terus menyembunyikan semuanya, Gilbert akhirnya mengakui bahwa uang tersebut berasal dari aktivitas ilegal yang selama ini dilakukannya. Pengakuan itu membuat Andrea terkejut. Namun setelah mendengar penjelasan Gilbert dan melihat bahwa ia selalu berusaha menghindari tindakan yang membahayakan orang lain, Andrea mencoba memahami situasinya. Meski begitu, ia meminta agar Gilbert suatu hari menghentikan semua kegiatan tersebut dan meninggalkan kehidupan berisiko yang selama ini dijalaninya. Gilbert menerima permintaan itu dan berjanji akan mempertimbangkan masa depan yang lebih aman. Namun untuk sementara waktu, ia masih melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Pada saat yang sama, Snipes dan Hauptmann terus melakukan pengawasan terhadap lingkungan Tommy. Suatu hari mereka melihat Gilbert datang ke bar milik Tommy. Di dalam, Tommy kembali membahas rencana besar yang ingin dijalankan. Ia juga memperkenalkan seorang kepercayaannya bernama Bishop yang akan ikut terlibat dalam rencana tersebut. Setelah pertemuan selesai, Gilbert pergi ke kamar mandi untuk mengganti penampilannya seperti yang biasa ia lakukan. Kebetulan, Snipes juga berada di lokasi yang sama. Ia memperhatikan sesuatu yang janggal ketika melihat Gilbert keluar. Beberapa saat sebelumnya, pria itu tampak memiliki penampilan yang berbeda. Pengamatan kecil tersebut mulai menimbulkan kecurigaan baru dan menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan yang selama ini berjalan buntu. Kecurigaan Snipes terhadap Gilbert semakin kuat setelah ia melihat bekas lem prostetik di wajah pria itu. Ia segera memerintahkan timnya untuk menelusuri seluruh toko kosmetik dan perlengkapan rias yang mungkin digunakan untuk mengubah penampilan. Malam harinya ia pulang, tetapi tak lama kemudian dipanggil kembali ke kantor karena perkembangan penting dalam penyelidikan. Di kantor polisi, rekan-rekannya memberitahu bahwa mereka telah menangkap Dave, salah satu orang yang bekerja untuk Tommy. Dalam keadaan mabuk, Dave membocorkan banyak informasi. Ia mengungkap bahwa pelaku perampokan bank selama ini adalah Gilbert, seorang pria yang selalu mengubah penampilannya sehingga sulit dikenali. Dave juga menyebut bahwa Gilbert dan kelompoknya sedang merencanakan aksi besar berikutnya, meskipun ia tidak mengetahui rincian lengkapnya. Precinct past the 7-Eleven. An old Buick was... Get it. Why am I here? Who wanted to talk to you? Robert? Yes, it's Robert. It's Diamond Dave, sir. I've got maybe 50 left in my account for a plane ticket. Mendengar informasi itu, Snipes bergerak cepat. Ia mendatangi berbagai toko prostetik dan akhirnya menemukan tempat yang pernah memasok perlengkapan untuk Gilbert. Sejak saat itu, toko tersebut diawasi ketat. Snipes juga memperingatkan kepolisian setempat agar meningkatkan pengamanan di bank-bank dan toko perhiasan karena ia yakin aksi besar akan segera terjadi. Sementara itu, Gilbert dan Bishop mulai mempersiapkan target berikutnya. Mereka mengamati lokasi dan mengutak-atik sistem CCTV agar rencana mereka berjalan lancar. Dari kejauhan, Snipes mengawasi setiap gerakan mereka. Ia sengaja menunggu hingga aksi dilakukan agar dapat menangkap mereka dengan bukti yang kuat. Keesokan harinya, Gilbert dan Bishop memasuki sebuah toko perhiasan. Mereka memaksa para pegawai menyerahkan barang-barang berharga ke dalam tas, sementara Dave berjaga di pintu. Saat itulah Snipes bergerak mendekat. Menyadari kehadiran polisi, Gilbert dan Bishop langsung melarikan diri. Snipes mengejar mereka tanpa henti. Where'd he go? Where'd he go? Slow down. Don't run. Pengejaran berlanjut hingga ke sebuah pusat perbelanjaan yang ramai. Banyak pengunjung mengenakan pakaian yang mirip dengan mereka, sehingga polisi kesulitan membedakan target. Untuk mempersempit pencarian, Snipes mengaktifkan alarm kebakaran. Kerumunan segera berhamburan keluar dan ia kembali melihat kedua buron tersebut. Namun, sebelum berhasil menangkap mereka, Gilbert dan Bishop kembali lolos.
Setelah keluar dari area itu, Gilbert segera mengganti penampilannya dan berpisah dengan Bishop. Ia menelepon Andrea dan memintanya bersiap karena mereka harus meninggalkan kota secepat mungkin. Real? For real. Check the time. In the train. Take that. I'll be in the bar car. Saat tiba di rumah, Gilbert mendapati Andrea akan melahirkan. Ia segera membawanya ke rumah sakit dan tak lama kemudian anak pertama mereka lahir dengan selamat. Pada saat yang sama, Snipes memimpin penggerebekan ke rumah Gilbert. Meski rumah diperiksa secara menyeluruh, tidak ada barang bukti yang ditemukan. Gilbert telah lebih dulu pergi sambil membawa seluruh uang simpanannya. Ia kemudian membeli rumah baru di kota lain dan memulai hidup baru bersama keluarganya. Waktu berlalu, Gilbert berhenti melakukan perampokan dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama Andrea dan anak mereka. Kehidupan mereka tampak tenang, bahkan Andrea kembali hamil. Namun ketenangan itu terusik ketika Tommy datang berkunjung dan menanyakan kapan mereka akan kembali beraksi. Gilbert menolak dan mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan dunia itu. Meski begitu, setelah memeriksa kondisi keuangannya, Gilbert menyadari bahwa tabungannya semakin menipis. Pengeluaran keluarga terus bertambah, sementara pemasukan tidak ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mulai memikirkan kemungkinan kembali melakukan aksi yang selama ini berusaha ditinggalkannya. Dust like we're gonna be. Way out, kid. Pada malam hari, Gilbert akhirnya mengakui kepada Andrea bahwa ia berniat kembali melakukan perampokan. Andrea menolak keras dan memintanya mencari jalan lain untuk mendapatkan uang. Gilbert memikirkan hal itu sepanjang malam. Keesokan paginya, ia meninggalkan sebuah catatan lalu pergi diam-diam. Saat Andrea terbangun, ia mendapati banyak panggilan tak terjawab di ponselnya. Ketika diangkat, ternyata peneleponnya adalah Snipes yang menanyakan keberadaan Gilbert. Namun Andrea benar-benar tidak mengetahui kemana suaminya pergi. Snipes segera menghubungi berbagai bandara untuk melacak Gilbert, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tak lama kemudian, ia mengetahui adanya penggunaan helikopter pribadi dan mulai menduga Gilbert memanfaatkannya untuk berpindah tempat tanpa terdeteksi. Sementara itu, pada malam harinya, Gilbert sempat menghubungi Andrea. Ia tidak menjelaskan rencananya dan hanya meminta Andrea menjemputnya di bandara keesokan pagi. Saat pagi tiba, Gilbert kembali menjalankan aksinya. Ia mendatangi sebuah bank, mengambil uang, lalu keluar dengan tenang. Setelah itu, ia mengganti penampilan dan pergi sebelum petugas menyadari apa yang terjadi. Oh, shit. Yeah. Polisi yang telah disiagakan di berbagai lokasi justru sempat salah mengidentifikasi beberapa orang karena banyak yang mengenakan pakaian serupa. Dalam perjalanannya, Gilbert membeli sebuah mobil dari seorang wanita yang sedang menjual kendaraannya, lalu langsung melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, Snipes tiba di bank dan menunjukkan foto Gilbert kepada para saksi. Awalnya mereka tidak percaya bahwa pria itu adalah pelakunya. Namun seseorang mengingat pernah melihat Gilbert membawa koper dan mencari transportasi menuju bandara. Informasi itu membuat Snipes segera bergerak ke sana. Saat itu Gilbert sudah berada di bandara dan menyelesaikan proses keberangkatan. Karena identitasnya telah tersebar luas di berbagai jaringan keamanan, pihak bandara mulai mencurigainya dan menghubungi aparat. Awalnya muncul usulan untuk menghentikan penerbangan, tetapi diputuskan untuk membiarkannya berangkat agar penangkapan dapat dilakukan saat ia tiba di tujuan. Snipes dan timnya kemudian mengikuti pergerakannya menggunakan helikopter. Begitu pesawat mendarat, Andrea sudah menunggu untuk menjemputnya. Namun sebelum mereka sempat pergi, polisi datang dan langsung menangkap Gilbert. Andrea sangat terpukul melihat kejadian itu. Hey, what are you doing? Don't touch my wife! What do I do? Setelah penangkapan, proses penyelidikan dilakukan terhadap keduanya. Dari situlah Andrea mengetahui banyak fakta yang selama ini disembunyikan Gilbert, termasuk identitas dan masa lalunya yang sebenarnya. Kekecewaannya semakin besar karena merasa seluruh hubungannya dibangun di atas kebohongan. Gilbert kemudian menjalani proses hukum dan menerima hukuman penjara yang panjang. Saat berada di penjara, Tommy datang menemuinya. Ia mengakui bahwa informasi mengenai lokasi rumah baru Gilbert akhirnya sampai ke pihak berwenang melalui dirinya setelah mendapat tekanan dalam penyelidikan. Meski demikian, Gilbert tidak menyimpan dendam. Ia memahami situasinya dan memilih memaafkan Tommy. Dengan itu, kisah perjalanan Gilbert sebagai buronan dan perampok bank terkenal pun berakhir. Look, I'm a bud. Please rock. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan. Jangan lupa tinggalkan jejak. Becomes that one.
I don't have any money.